Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits dan sudah barang tentu bersama Amarket di sini. Rekan trader, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam dunia kripto. Kita akan membahas tentang pergerakan dunia kripto, apa saja yang terjadi selama satu minggu ini, dan bagaimana prediksi untuk dunia kripto dalam hal ini Bitcoin untuk satu minggu ke depan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 November tahun 2023. Kita tahu rekan trader bahwa bagaimana pergerakan kripto semakin menguat, dan kalau kita lihat bagaimana pergerakan kripto ini selama sebulan penuh dia menguat dengan sangat luar biasa. Kita bisa lihat langsung aja di platform rekan trader. Di platform rekan trader, kalau rekan trader lihat bagaimana kripto ini, dalam hal ini Bitcoin, dia mengalami penguatan yang signifikan selama satu bulan ini. Pada tanggal 1 Oktober, kripto masih berada di seputaran, ini 1 Oktober ini di sini ya, ini di 1 Oktober. Kripto masih berada di seputaran 26.871. Dan hari ini, tanggal 1 November, kripto sudah berada di 34.579 ya. Ini artinya kripto ini mengalami pergerakan hampir sebesar 30%. Dari 26.000 sampai ke 34.000 ya pada tanggal 31 Oktober kemarin atau tanggal 1 November kali ini. Jadi, apa yang terjadi pada kripto ini benar-benar sangat luar biasa rekan trader semuanya. Apa yang terjadi pada kripto sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya bilang bahwa histori selalu mencatat bahwa bulan November adalah bulan yang sangat luar biasa. November ceria. Bulan di mana kripto punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan yang lebih signifikan lagi ke depan. Oleh karena itu, bagaimanakah pergerakan Bitcoin dalam bulan ini? Minimal dalam minggu ini rekan trader. Nah, ini dia. Ini yang ingin saya bahas bersama rekan trader semuanya. Karena apa yang terjadi pada Bitcoin hari ini tidak terlepas dengan data-data ekonomi yang akan dikeluarkan. Pada hari ini rekan trader, kita lihat selama satu minggu ke depan, mulai hari ini, data-data yang akan terjadi sangat luar biasa rekan trader. Kalau kita lihat ya, untuk hari ini aja, kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader udah bisa lihat di sini bahwa udah mulai ada data-data perubahan tenaga kerja non pertanian, indeks manajer pembelian. Nah, data-data ini yang akan membuat bagaimana pergerakan terjadi pada dolar sehingga dia akan mempengaruhi arah pergerakan pada Bitcoin. Nanti malam, dini hari, kebutuhan FOMC. Dilanjutkan dengan besok ada klaim pengangguran dan akan ditutup nanti pada hari Jumat dengan indeks manajer pembelian, non-farm payroll, dan tingkat pengangguran. Nah, dari sini rekan trader, kita bisa lihat bahwa bagaimanakah pergerakan kripto ke depan dalam hal ini Bitcoin. Kita sangat tahu bahwa Bitcoin sangat tergantung dari dolar sekarang. Dan pada malam nanti kita akan melihat apakah Gubernur Sentral Bank Amerika akan mengeluarkan statement tentang kenaikan tingkat suku bunga atau tidak. Ya. Dalam banyak yang telah diprediksikan bahwa kemungkinan besar ya sekitar 70% menyatakan bahwa tingkat suku bunga akan di hold. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya di edisi sebelumnya, dan 20% menyatakan bahwa hawkish, sedangkan 10% aja menyatakan tentang dovish. Dari sini kita bisa lihat bahwa peluang Bitcoin masih saja tetap mempunyai peluang yang sangat besar. Kita hilangkan hawkish. Kalau hawkish artinya kan dolar akan menguat, membuat Bitcoin tertekan. Tapi peluang jeda yang terjadi bisa membuat tekanan terhadap dolar Amerika sehingga bisa membuat Bitcoin naik. Ini kita berbicara aja tentang non-farm payroll ya, berita ekonomi ya. Belum tentang FOMC ya, belum lagi tentang non-farm payroll. Oleh karena itu dari sini saya bisa bilang bahwa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin dia masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan, terutama dalam minggu ini. Kita bisa lihat, kalau kita lihat untuk minggu kemarin, rekan trader bisa lihat ya, untuk minggu kemarin bagaimana Bitcoin ini dia selama satu minggu dia mengalami penguatan walaupun tidak signifikan. Dia mulai dari hari ini, hari Rabu ya, hari
hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, dan selanjutnya. Rekan trader lihat setelah dia sempat turun, dia akhirnya mengalami penguatan lagi dan dia kembali lagi ke posisi 34.571 ini ya. Nah, bagaimanakah Bitcoin akan terjadi untuk minggu depan? Kalau kita lihat rekan trader, di dalam analisa saya, dalam prediksi yang saya coba bilang buat rekan trader bahwa secara tendensi bahwa Bitcoin ini selama mingguan masih punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan. Ya, masih punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan. Kalau rekan trader lihat minggu kemarin bagaimana Bitcoin bisa terbang tinggi, yang tadinya sekitar 29 dia sampai naik ke 34. Minggu ini menurut analisa saya, minggu ini saya bisa bilang, minggu ini sampai minggu depan ya, dari tanggal hari Rabu sampai hari Rabu lagi ya, saya masih bisa bilang bahwa secara teknikal Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan lagi, ditunjang dengan apa yang akan terjadi pada kalender ekonomi. Oleh karena itu secara garis besar saya bisa bilang bahwa untuk pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan, saya masih bisa berestimasi bahwa Bitcoin ini masih bisa punya peluang untuk naik sampai titik yang paling tertinggi menurut saya berada di seputaran 35.500. Dengan catatan dia harus melewati 35.000 di sini rekan trader. Nah, dia harus bisa melewati 35.000 di sini. Artinya kalau dia bisa melewati 35.000, dia akan coba terbang sampai ke posisi 35.500. Itu menurut saya 35.500 adalah nilai yang paling maksimal yang bisa dicapai oleh Bitcoin selama 1 minggu ke depan sampai hari Rabu ke depan. Nah, tapi di tengah peluang itu juga sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan pun juga Bitcoin punya peluang untuk membalikan arah. Dalam asumsi saya, pembalikan arah akan terjadi apabila Bitcoin bisa melewati level 33.787.000. Nah, di sini. Apabila dia bisa melewati hal tersebut, saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin ini dia akan turun sampai level paling terendah harus melewati 33.100. Itu level paling terendah. Oleh karena itu di daerah sini adalah range pergerakan antara 33.787 sampai 35.000 adalah range pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Walaupun saya mau bilang bahwa Bitcoin masih tetap punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini, kita bisa lihat bahwa tendensi pergerakan yang terjadi pada Bitcoin untuk 1 minggu ke depan, dia sangat dipengaruhi oleh kalender ekonomi. Dan saya bisa memberikan sebuah analisa bahwa Bitcoin masih punya peluang yang lebih tinggi lagi, kenaikan yang lebih tinggi lagi, minimal sampai ke 35.000. Itu adalah 35.500. Itulah nilai maksimal Bitcoin. Setelah itu dia akan mengalami koreksi. Tapi secara garis besar, apa yang terjadi pada saat ini sangat ditentukan oleh kalender ekonomi. Dalam hal ini FOMC yang akan dikeluarkan. Dan setelah itu kita akan melihat juga dari data non-farm payroll. Dari situ kita akan bisa melihat arah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Akan tetapi, seperti yang saya bilang, November ceria. Bitcoin di bulan November ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan. Setidaknya dia bisa mengulang apa yang terjadi selama bulan Oktober, terjadi kenaikan sebesar 30%. Di bulan September tetap masih punya peluang untuk mengalami penguatan yang signifikan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.